Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh, dan semoga Allah mencatat, membalas semua perjuangan kita di dunia insyaAllah. Kita lanjutkan pembahasan tentang tanda-tanda kiamat, dan kita sedang membahas tanda-tanda kiamat kecil. Di pertemuan kita sebelumnya, berdasarkan hadis Nabi SAW, Rasulullah mengabarkan bahawa di antara tanda bahawa kiamat itu sudah dekat, yaitu su'ul jiwar. Akan terjadi sebuah kondisi buruknya hubungan tetangga. Dan ini kita sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya, yang seharusnya bertetangga itu penuh dengan kesetiaan, rasa sosial yang tinggi, saling menjaga perasaan, karena tetanggalah orang pertama yang akan bertindak apabila kita mendapatkan kesulitan. Bahkan sebelum sanak saudara kita menolong kita, tetanggalah orang yang pertama. Makanya Nabi SAW selalu dinasihati oleh Jibril alaihissalam, sampai Nabi mengatakan, saking seringnya Jibril menasihatiku tentang menjaga hubungan baik dengan tetangga, sampai aku mengira kalau aku meninggal seakan-akan tetanggalah yang menjadi ahli warisku. Begitu kata Nabi SAW. Namun mendekat kiamat, keadaan yang diharapkan terjadi sebaliknya. Banyak keadaan hidup bertetangga dengan tetangga yang tidak punya perasaan, tidak punya kesetiaan, tidak ada rasa sosial. Bahkan yang paling dahsyat ketika tetangga mulai menzalimi tetangga yang lain. Makanya Rasulullah juga mengatakan seburuk-buruknya pencuri ketika dia mencuri di rumah tetangganya. Pencuri itu sudah buruk dan besar dosanya, tapi lebih besar lagi ketika dia mencuri di rumah tetangganya. Begitu kata Nabi SAW. Baik, kita lanjutkan. Tanda berikutnya bahawa kiamat sudah mendekat, yaitu intishar syahadatiz zur wa kitmanil haq. Merebaknya kesaksian palsu sekaligus menutupi kebenaran. Jadi ini tanda bahawa kiamat akan
akan segera datang, yaitu banyaknya dan beraninya orang melakukan kesaksian palsu, ya. Sekaligus dengan kesaksian itu dia menutupi kebenaran, dan ini merajalela. Mendekat kiamat, perbuatan dan sifat ini merajalela, ya. Jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatakan ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya. Rasulullah berkata, inna baina yaday as-sa'ah, di antara tanda-tanda bahwa kiamat akan segera terjadi, yaitu taslimul khassah. Ini kita bacakan selengkapnya. Kata Rasulullah, tandanya adalah memberi salam hanya kepada orang-orang tertentu. Nah, ini sudah kita jelaskan juga bahwa tanda kiamat itu kita mulai menjadikan salam sebagai bukti pertemanan kepada orang tertentu. Jadi bukan sebagai identitas bahwa kita bersaudara sesama mukmin. Jadi kalau orangnya mukmin tapi kita tidak kenal, maka kita tak beri salam, ya. Dan ini kan sekarang terjadi. Dulu di masa Nabi tidak begitu, ya. Masa Nabi sahabat asal yakin bahwa orang itu mukmin, maka salam sebagai perkenalan, sebagai pengikat hati di antara sesama mukmin. Jadi sekarang tidak, malah orang yang kita beri salam pun kalau dia tak mengenal kita, dia terheran-heran, ada apa bapak itu kok bisa so akrab begitu. Sampai segitu hari ini timbul pemikiran seakan-akan salam itu hanya untuk orang yang dikenal. Lebih parah lagi, kalau tidak sesuai dengan pemahaman dan ide kita, maka itu bukan sahabat kita. Asal sudah terjadi perbedaan pandangan, maka menganggap yang berbeda dengan kita adalah musuh dan semuanya dalam neraka. Ini cuma kita pemilik surga. Itu penyakit itu muncul hari ini. Kemudian kata Rasulullah, wa fushu at-tijarah hatta tu'ina al-mar'atu zawjaha 'ala at-tijarah. Nanti menjelang kiamat ini juga sudah kita jelaskan, di antara tandanya adalah berkembangnya perdagangan, ya. Lalu kemudian sampai seorang istri akan membantu suaminya untuk melakukan bisnis atau perdagangan. Pernahkah kita bayangkan di masa lalu seorang istri menyibukkan diri mencari nafkah? Itu tidak terjadi. Karena kodratnya seorang istri itu duduk di rumah menunggu suaminya pulang, memelihara anaknya, ya. Dan dia menunggu nafkah diberikan oleh suaminya. Hari ini para istri ikut mencari nafkah, ya. Makanya banyaklah tersebar perempuan-perempuan yang bekerja di kantor-kantor. Berdagang itu hampir semua melakukannya. Para istri di rumah juga melakukan perdagangan melalui aplikasi-aplikasi. Bahkan ada yang membuka auratnya demi memuluskan perdagangannya, dan suaminya membiarkannya. Jadi yang mau disebut di sini bukan tak boleh bantu suami, tetapi kalau sudah maraknya kehidupan suami istri sama-sama mencari nafkah, di situ berarti sudah sampai waktu mendekatnya kiamat. Dan kita lihat memang itu terjadi hari ini. Nah, kemudian kemudian Nabi mengatakan waqat'al arham, tanda kiamat adalah banyaknya putus tali silaturahim. Ini juga sudah kita jelaskan. Dan kalimat terakhir Nabi wasyahadatul zur, menjelang kiamat orang akan melakukan kesaksian palsu, wa kitmanu syahadatil haq, bahkan dengan berani dia menutupi kebenaran. Dia bersaksi palsu lalu dia tutupi kebenaran, ya. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang kita dapatkan hari ini, tanpa rasa takut dan tanpa merasa berdosa, seseorang akan membuat kesaksian untuk membela yang salah lalu menjatuhkan yang benar. Bahkan seakan-akan tidak ada manusia yang bisa dipercaya. Dalam sidang pengadilan dunia, seorang hakim pun yang sudah diberi gaji dengan jumlah yang sangat besar,
dengan tujuan menjaga agar dia tak terpengaruh dengan sogokan, dengan rayuan, tetapi nafsu yang tidak dibarengi dengan agama tetap membuat para hakim akhirnya berani mengambil keputusan di luar kebenaran. Demi siapa? Demi memuluskan jalan orang yang menyogoknya, atau memuluskan jalan-jalan orang yang menjadi penguasanya. Kalau hakim sudah begitu, maka jangan tanya, karena mereka disumpah. Mereka disumpah. Jadi kalau hakimnya sudah begitu, jangan tanya saksinya. Maka hari ini persidangan itu diatur untuk memenangkan seseorang, dan diatur untuk menjatuhkan kebenaran. Siapa yang berkuasa, dialah pemilik pengadilan. Siapa yang berkuasa, maka dia bisa lakukan apapun, walaupun harus menghadirkan saksi-saksi palsu. Nah, saksi palsu ini dia diberikan sesuatu, apakah uang atau janji kesejahteraan, dia buatkan rumah atau macam-macam, dibelikan mobil. Dengan iming-iming itu, lalu dia mulai memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kebenaran, padahal dia tahu bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Dan inilah yang menyebabkan bersaksi palsu itu termasuk dosa yang paling besar. Allah SWT menyebutkan masalah kesaksian palsu ini dari dalam beberapa ayat. Di antaranya surat An-Nisa ayat 135 ayat. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi Allah mulai dulu dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Artinya kalau engkau melakukan sesuatu yang akan Allah sebutkan, maka disebut tidak beriman. Sedangkan iman adalah syarat masuk surga. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina bil qisti. Jadilah engkau orang-orang yang adil. Dalam apa? Syuhada lillah. Ketika engkau dihadirkan menjadi saksi, jadilah orang-orang yang adil ketika engkau menjadi saksi. Kenapa engkau harus melakukan itu? Lillah. Lakukanlah karena Allah. Nah, ini perkara seperti ini kadang-kadang bisa merugikan diri. Bisa saja kita terancam karena mengatakan yang benar di hadapan pengadilan, karena dunia memang sudah settingannya begitu. Makanya Allah sambung ayat ini dengan mengatakan, walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Walaupun kesaksianmu yang benar akan berefek kepada dirimu, kedua orang tuamu, saudara-saudaramu, tapi tetaplah engkau bersaksi dengan kesaksian yang benar. Begitu permintaan Allah. Lalu dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam Al-Maidah ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada bil qist. Jadi Allah juga suruh perkara yang sama. Nah, sambungan ayat ini Allah mengatakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu terhadap seseorang, terhadap sekelompok membuat engkau tak adil. Jadi saksi ini dihadirkan dan dia punya kebencian pribadi terhadap orang yang akan dipersaksikan, lalu dia mengubah kebenaran. Jadi Allah mengingatkan, janganlah kebencianmu terhadap seseorang atau sekelompok membuat engkau berani melakukan ketidakadilan. Dalam urusan apa? Dalam urusan kesaksian. Dalam surah Al-Baqarah 283 Allah mengatakan, wala taktumus syahadah. Janganlah engkau menyembunyikan kesaksian. Jadi Allah mengatakan disuruh bersaksi, tetaplah engkau terima tawaran untuk disuruh bersaksi. Jadi demi menegakkan kebenaran, terima apabila engkau disuruh bersaksi. Kenapa? Wa may yaktumha fa innahu asimun qalbuh. Barang siapa yang menyembunyikan kesaksiannya, maka telah menunjukkan dosa di hatinya. Artinya hatinya pun merasa bahwa dia pasti berdosa. Dan ini
perkara yang berat jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, karena ini beresiko, apalagi di zaman yang kita tahu bahwa pemimpin diangkat bukan berdasarkan keadilan. Dan itu Nabi yang mengatakan bahwa tanda kiamat, yang bohong dianggap jujur, yang jujur dianggap bohong, pengkhianat dianggap orang terpercaya, orang yang terpercaya dianggap pengkhianat. Itu kan semua tanda itu telah kompleks hari ini. Maka ketika kita diminta untuk menjadi saksi, lalu kita berani mengatakan yang benar, maka total sebenarnya kita hanya berharap surga dari Allah. Sedangkan dunia, bersiap-siaplah menghadapi berbagai cobaan. Dan ini banyak, kejadian ini sudah banyak. Tak usah keluar negeri, di Indonesia saja itu benar-benar sebuah perkara yang hari ini merajalela. Banyak perkara yang ditutup-tutupi untuk melanggengkan sebuah kekuasaan, maka dipeliharalah para buzzer. Ini buzzer ni apa kerjanya itu? Ini yang telah disebutkan oleh Allah, memelihara kebatilan, lalu bersaksi bahawa kebenaran itu ada di tangan seseorang. Kalau bahasa lebih sederhana apa? Para penjilat hari ini itu Masya Allah, dengan keberaniannya seakan-akan kiamat tidak akan terjadi, seakan-akan pengadilan Allah tak ada. Dia tutupi mata hatinya, dia katakan tidak sesuai dengan kenyataannya, hanya demi gaji yang mungkin dia dapatkan sekian juta per bulannya, dia hancurkan kebenaran, dia pelihara kebatilan. Maka banyaklah kita mendengarkan hari ini keterangan dari para buzzer ini yang menyatakan fulan itu sebenarnya begini, orangnya baik, dia sering puasa sunnah, salat tahajud tak pernah tinggal, nak mungkin dia melanggar konstitusi, macam-macam. Itu semua keterangan-keterangan itu untuk membela. Padahal yang dipertontonkan adalah sebaliknya. Ini saksi-saksi ini bermasalah di hadapan Allah, dan ini termasuk dosa besar. Dan dosanya bukan dosa yang sederhana, Pak. Sampai Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis melalui Abu Bakrah radhiyallahu anhu, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah ku kabarkan kalian di antara dosa-dosa yang paling besar. Jadi bahasa akbaril kabair, dosanya besar, tapi ini dosa ini lebih besar daripada dosa yang lain. Apa dia? Yang pertama, al-isyrak billah, syirik kepada Allah. Yang kedua, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Yang ketiga, qaulaz zur, kesaksian palsu atau perkataan palsu, atau sumpah palsu. Jadi setara dengan syirik, setara dengan durhaka kepada orang tua. Jadi luar biasa, orang-orang yang tak takut dengan pengadilan Allah akan melakukan apapun untuk bisa mendapatkan penghidupan di dunia tapi melupakan siksaan di akhirat. Dan jemaah melakukan Allah SWT, hari ini kan sebenarnya kita masyarakat dipertontonkan dengan sesuatu yang memuakkan hati kita, dipertontonkan dengan sesuatu yang sebenarnya kita pun semua mengatakan perkara yang sama. Ini benar-benar hal yang melawan nurani, ini dosa, tapi karena settingan kita adalah masyarakat yang tak bisa berbuat, jadi kita hanya bisa mencela, mencerca, mengutuk, tidak bisa melawan kekuasaan yang mempertontonkan ketidakadilan. Tapi kalau kita kembali ke Allah, tentu kita akan mengatakan ini memang akan terjadi, perkara ini pasti akan terjadi, dan kita tak bisa mengelakkan. Allah SWT ingin mengatakan nabimu benar, nabimu Muhammad, dia punya mukjizat, dia mengetahui sesuatu yang gaib, bahwa menjelang kiamat akan terjadi kesaksian palsu yang merajalela. Jadi begitulah kehidupan. Makanya jangan heran, Pak, jangan heran berkelompok-kelompok orang akan membela kebatilan dengan berbagai cara. Jadi sekarang hari ini kan yang paling viral itu seperti ijazah palsu, itu tidak perlu saya perpanjang. Jadi tapi tahu sendirilah, dipertontonkan. Kalau kita pikir-pikirkan, apa yang jadi masalah? Apa? Oh, dituduh ijazah palsu, tinggal nampakkan, ini yang aslinya, selesai urusan, dalam 1 menit selesai urusan.
tapi sampai satu institusi besar, universitas besar turun tangan untuk memberi keterangan ini, keterangan itu, dihadirkan dalam podcast. Kemudian para penjilat-penjilat mulai menampakkan dirinya, dan aneh, perkara seperti ini aneh, sederhana, perkara sebesar biji sawi tapi menjadi sebesar apartemen yang tingkatnya sekian, tak habis-habisnya. Ada apa? Hati yang tak bisa lagi memberikan kebenaran. Akhirnya apa yang terjadi? Kita pasrah sebagai masyarakat, tapi ingat Allah Subhanahu wa taala mencatat, melihat, dan Allah akan meminta pertanggungjawaban di akhirat. Makanya Imam Az-Zahabi mengatakan dosa besar kesaksian palsu ini, pertama, dia telah membuat fitnah. Yang kedua, dia telah menghalalkan uang haram atau sesuatu yang haram kepada orang yang dia bela. Yang ketiga, dia telah menjatuhkan, menzalimi orang yang dia salahkan dalam kesaksian palsunya. Yang keempat, dia telah bersama-sama untuk melakukan kebatilan dengan orang-orang yang dia bela. 4 perkara sekaligus berkumpul kepada orang yang bersaksi palsu. Maka jemaah melakukan Allah, kita tahu ini akan terjadi menjelang kiamat, dan ini bukti bahawa kiamat akan segera datang. Tapi janganlah kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang seperti ini, karena besar dosanya dan besar tanggungjawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.